Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa suara muslimatku hari ini spesial untuk Anda yang saat ini lagi menyimak suara kami di sini. Dan alhamdulillah hari ini kami bertemu dengan salah seorang kader muslimat di Kabupaten Tulungagung yang memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya yakin khalayak harus tahu tentang ini. Dan siapakah dia? Kita coba bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Mbak Nikmatul Khoiriyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Ada sesuatu yang ingin kami tahu dan ingin kami tanyakan, karena sesuatu ini sangat luar biasa. Apalagi kalau ini kaitannya dengan HIV/AIDS. Nah, ini sangat luar biasa dan saya yakin semua masyarakat harus tahu. Nah, Mbak Nima, ada majelis taklim yang melibatkan itu. Nah, ini yang pengen kita tahu. Gimana sih ceritanya sebenarnya? Iya, begini Bunda, awal tahun 2020 kemarin kan saya kebetulan ketemu sama salah satu pengurusnya KPA Kabupaten Tulungagung. Beliau sekretarisnya KPA, Ibu Ifada Rahmaniah. Dan kebetulan beliau itu kan kita sudah kenal sudah lama. Tapi pada saat itu kita ngobrol, terus habis itu, Mbak, yang belum ada di KPA itu apa ya Mbak ya? Tentang untuk mitigasinya teman-teman HIV/AIDS itu. Ini Dek dari ranah spiritual gitu. Terus akhirnya, yuk Mbak kita bikin majelis taklim kayak gitu. Majelis taklim. Iya, majelis taklim, langsung majelis taklim. Oh iya, terus habis itu ngobrol, Mbak, namanya majelis taklim apa ya? Kira-kira teman-teman berkenan nggak ya untuk hadir di sini? Iya berkenan. Soalnya pada saat ini ya, sebelumnya ada majelis taklim itu kan mereka dapat stigma negatif di masyarakat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak bisa ikut majelis taklim. Terus kemudian kebanyakan dari mereka tidak belajar ilmu agama. Mau kemana-mana kan malu juga, karena mereka posisinya seperti itu. Kadang ketika ada stigma itu mereka dicemooh begitu, ada kayak didiskriminasi gitu Bunda. Terus akhirnya pada saat pembukaan awal itu, kalau nggak salah pada saat itu Februari lah, tahun 2020 awal. 2020. Terus itu pesertanya alhamdulillah banyak yang hadir, kurang lebih 30 peserta. Karena memang angka kasus, tren kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung itu trennya mengalami peningkatan begitu. Dan itu yang sudah membuka diri, tapi yang belum membuka diri itu kan masih banyak. Dan harapannya nanti kalau misalnya di majelis taklim ini mereka bisa belajar ilmu agama, mulai dari membaca Al-Quran dan yang lainnya begitu Bunda. Oh iya, dari anggota majelis taklim itu sendiri, diantaranya kira-kira berapa berapa personil yang awal majelis itu? Karena memang isinya yang ada di majelis taklim itu teman-teman penyintas, ada juga yang relawan. Jadi tidak bisa disebutkan ini berapa karena memang ini ya, proses membuka khusus dirinya itu khusus spesial begitu. Tapi yang perlu diketahui oleh media bahwa HIV/AIDS itu tidak menular dengan hanya bertemu, belajar ngaji bareng, terus kemudian ngobrol bareng, satu piring berdua atau berlima atau beberapa makan bareng, itu tidak menular lewat situ. Jadi ini yang harus menjadi sebuah edukasi yang ada di masyarakat, bahwa untuk menghilangkan stigma itu dimulai dari bagaimana kita belajar tentang penyebaran HIV/AIDS yang tidak ditularkan melalui belajar ngaji bareng, ngobrol bareng, terus kemudian melibatkan mereka di ranah kebermanfaatan diri, itu tidak menular lewat situ. Terus cara pembelajarannya, karena kalau orang yang sudah teridentifikasi atau mereka yang relawan otomatis kan pengen tahu banyak tentang masalah religi, bagaimana mengeratkan hati ini dengan perasaannya, dengan ilmu-ilmu yang diberikan. Nah, ini ada kendala enggak selama ini? Kalau misalnya gini Bunda, teman-teman majelis ini rata-rata ekonominya juga masih proses untuk memperbaiki semuanya, karena berubahnya dari status awal ke status yang baru. Kebanyakan dari mereka kadang waktunya itu berbarengan dengan waktu untuk bekerja. Terus kemudian ada lagi yang mungkin ini masalahnya, kadang mereka sudah orang itu kan kadang nilainya ini
tidak boleh perbuatan seperti ini. Tapi mereka dari sisi mereka, ini saya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi orang menilai dari situnya, tapi mereka itu butuh bekerja itu. Makanya ada yang mereka ekonominya tidak tercukupi, akhirnya kembali lagi gitu. Akhirnya ya sudah berhenti di majelisnya. Jadi memang untuk penanganan kasus HIV/AIDS, untuk penurunan ini dibutuhkan banyak pihak dari berbagai jejaring yang ini nanti bisa sengkuyung bareng-bareng untuk menurunkan angka kasus HIV/AIDS di Indonesia. Tidak hanya dari sisi Kementerian Agama, tidak hanya dari sisi dinas sosial, dinas kesehatan, rumah sakit dan yang lain, tapi seluruh pemerhati itu harus sengkuyung bareng-bareng. Ayo, ini mulai dipotong ini jalurnya ini supaya nanti nggak semakin banyak lagi. Oke, Mbak, karena ini kaitannya dengan majelis taklim ya, otomatis rata-rata mereka sudah ahlinya atau memang di situ belajar. Kalaupun memang belajar, apa saja yang dipelajari di majelis taklim itu? Ya, di sana yang dipelajari kita mulai dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dimulai dari huruf alif, ba, ta, karena di antara mereka usianya sebenarnya tidak mudah lagi, Bunda. Tapi mereka tidak malu untuk belajar alif, ba, ta dan yang lainnya, dan mulai dari tahun 2020 sampai sekarang sudah ada yang Al-Quran. Dan ini lagi sebuah, bagi saya ini pencapaian yang luar biasa. Ada salah satu dari anggota majelis itu yang izin ke saya, Ustazah, saya mau hafalan Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Jadi dia mulai dari juz 30. Juz 30 itu dia sudah hafal. Surat Al-Waqiah 1 juz sudah. Juz 30, surat Al-Waqiah, surat Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Mulk sudah. Terus kemudian, Ustazah, saya sudah selesai surat-surat ini. Kan memang tanya, saya hafalan apa ya? Ini, saya arahkan ini. Habis itu, kamu hafalan apa sekarang? Saya mau hafalan Al-Quran, boleh? Boleh. Dan sekarang Bunda sudah juz 2. Masya Allah, luar biasa ya. Dan itu pastinya harus ada kesabaran hati Ustazah nih ya. Jadi dia rajin banget untuk ini. Jadi sekarang dia itu luar biasa, Bunda. Beliau itu sekarang jualan bubur kacang hijau keliling itu. Keren, luar biasa. Dan saya tanya, kamu hafalannya pas kapan gitu? Saya pas habis subuh itu, terus habis itu pas marut kelapa, pas apa gitu, terus pas jualan, kalau pas lagi kosong saya murojaah gitu. Jadi ya memang ini yang mungkin tidak semuanya nggih, yang sudah hafal di juz sampai 2 juz itu satu orang itu, tapi yang lainnya itu selalu ada materi tentang hafalan Al-Quran juga. Tapi nggih masih, karena ngajinya masih di juz amma atau mungkin ngajinya masih di jilid, jadi kita harus mulai satu persatu karena ada yang mu'alaf juga. Terus di samping itu juga kita ada pembelajaran tentang sholat. Jadi mulai dari belajar wudhunya, belajar sholatnya, terus tanya jawab tentang fikih, tanya jawab tentang keilmuan tentang Islam. Itu antusiasnya mereka luar biasa, Bunda. Iya. Mbak, kaitannya dengan psikis mungkin ya. Ini kaitannya dengan psikis mereka yang sudah terdeteksi HIV/AIDS. Nah, kira-kira ada nggak rasa pesimisnya untuk dia bisa hidup lebih lama begitu? Ada nggak kira-kira? Ya, mungkin orang yang pertama kali ini ya terdeteksi, dia maksudnya apa istilahnya konangan, kalau dia kena virus HIV/AIDS gitu, dia mungkin akan down, sangat down sekali, dan kira-kira hidup saya nggak akan lama kayak gitu. Ada ketika penerimaan diri itu ada yang dia menuju ke arah positif, dia ada yang menuju ke arah negatif. Artinya dia, ya sudah, karena saya kena, saya sudah harus menularkan ke yang lainnya. Tapi ada juga ketika dia sudah melalui assessment itu, dia menerima dirinya bahwa saya kena HIV/AIDS, dia harus melalui treatment berupa dia harus minum ARV, dia harus memotivasi dirinya sendiri atau dimotivasi yang lainnya. Maka disinilah tugas-tugas dari teman-teman pemerhati itu yang ada di sini. Jadi kita harus ngasih motivasi. Makanya saya punya ini Bunda, yang kemarin dilombakan itu sebenarnya sebuah akronim, Ramohan Komata Oda, rangkul, motivasi, obati dan pertahankan teman-teman ini di komunitas dan majelis taklim orang dengan HIV/AIDS itu. Jadi kita rangkul mereka supaya mereka tidak didiskriminasi, supaya mereka juga dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat, terus kemudian mereka
motivasi secara agama bahwa setiap orang itu pasti punya masa lalu, entah masa lalunya baik, entah masa lalunya buruk, tapi mereka itu punya hak untuk mendapatkan masa depan yang baik. Apapun itu bentuk masa lalunya, tapi setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan masa depan yang baik. Jadi selalu kita dengungkan di situ bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ayo, Allah itu Maha luar biasa semuanya. Terus akhirnya dari motivasi-motivasi ini kan mereka sudah, oh ya sudah, saya harus sehat, saya harus bermakna, saya harus bermanfaat. Sisa-sisa usia mungkin setiap orang kan tidak pernah tahu kita kapan matinya kita dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi akhirnya mereka lebih, ayo saya harus istilahnya masuk di KDS, kelompok dukungan sebaya, menularkan ke teman-teman yang lainnya hal positif ini, sehingga teman-teman yang lainnya itu, ayo saya sudah juga bisa bermakna, ayo saya juga bisa ikut majelis taklim, ayo saya juga bisa ikut andil di masyarakat kayak gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Baik, oh ya, Mbak Nikmah, ceritanya kemarin katanya ikut juara nasional, ini gimana ceritanya nih? Masih akan berangkat ke nasional. Oh, masih akan berangkat ya. Jadi nominatornya di Provinsi Jawa Timur yang dalam bidang kesehatan masyarakat, dan insya Allah inovasi ini di Majelis Taklim ini insya Allah akan berangkat ke nasional. Mohon doanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi juara ya, harapan kita nih, terutama juga yang ada di rumah ini ya. Baik, mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan harapan ke depan, karena sudah 4 tahun mulai tahun 2020 ini sudah berkembang Majelis Taklim menjadi penyintas yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan harapannya ke depan lebih baik lagi. Ini kita kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan, Mbak? Harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi inisiasi dari kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia, dan izin menyampaikan bahwa Majelis Taklim Sinau Agama di Kabupaten Tulungagung ini dari hasil obrolan KPA di seluruh Indonesia, ini menjadi pilot project Majelis Taklim khusus penyintas HIV/AIDS begitu. Dan nantinya mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum bergabung di Majelis Taklim, mudah-mudahan bisa bergabung di Majelis Taklim. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah berada di Majelis Taklim ini juga bisa menularkan hal positifnya kepada teman-teman yang lainnya. Yang paling terpenting adalah hilangnya stigma di masyarakat, dan mudah-mudahan tidak ada diskriminasi. Mereka diajak untuk lebih bermakna hidupnya, mereka diajak untuk lebih bermanfaat begitu. Ya, baik, luar biasa. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Nikmah yang sudah hadir di podcastnya Suara Muslimatku ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan ke depan ini Tulungagung sudah tidak akan bertambah lagi. Amin, ya. amin, Tidak akan bertambah lagi untuk penderita HIV ya, karena bagaimanapun juga menginginkan Tulungagung semakin indah, semakin terbebas dari HIV/AIDS. Baik, terima kasih untuk semua penonton yang ada di rumah, dan inilah suara podcast Muslimatku yang hadir mengangkat materi masalah Majelis Taklim yang diinisiasi oleh seorang yang sangat luar biasa, kader muslimat Mbak Nikmatul Khairiyah. Terima kasih, kami akhiri. Muslimatku, muslimatmu, muslimat kita, muslimat Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.